Setelah Bashar al-Assad kehilangan kekuasaannya, Suriah kini berada di bawah kendali oposisi. Kekosongan pemerintahan yang terjadi pasca runtuhnya rezim tersebut membuat negara ini menjadi sasaran empuk bagi berbagai pihak yang ingin memanfaatkan situasi. Berita tentang jatuhnya Bashar al-Assad pun memancing respon global, termasuk dari Amerika Serikat dan sekutunya di Barat. Apakah mereka akan mengambil langkah untuk memanfaatkan momen ini? Minggu lalu menjadi momen krusial di mana HTS melancarkan serangan besar-besaran terhadap wilayah yang dikuasai oleh pemerintah. Dalam waktu singkat, kelompok ini dan sekutunya berhasil mengambil alih sejumlah lokasi strategis di Suriah, terutama di provinsi Aleppo dan Idlib. Idlib yang selama ini menjadi basis utama kelompok oposisi, kini hampir sepenuhnya berada di bawah kendali HTS. Dengan populasi lebih dari 4 juta orang, daerah ini menjadi benteng terakhir perlawanan terhadap rezim Assad. Namun, wilayah tersebut juga menjadi tempat operasi kelompok pemberontak lain yang didukung Turki, seperti Tentara Nasional Suriah atau SNA dan pasukan Turki yang turut hadir di medan konflik. Menurut laporan dari Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia atau SOHR, sebuah organisasi pemantau berbasis di Inggris, pertempuran sengit dalam beberapa hari terakhir telah menewaskan lebih dari 130 orang dari kedua kubu, baik di pihak HTS maupun pasukan pemerintah. Kekerasan ini disebut sebagai salah satu pertempuran paling mematikan di Suriah dalam beberapa tahun terakhir. Pertempuran di Aleppo juga membawa dampak besar bagi sekutu Assad. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kematian Jenderal Kiyomarspor Hashemi, seorang penasihat senior Iran. Sebagai sekutu utama Suriah, Iran telah memberikan dukungan militer sejak awal perang di tahun 2011. Teheran bahkan mengirimkan ribuan pejuang untuk mendukung rezim Assad. Namun kehilangan tokoh penting seperti Jenderal Hashemi menjadi pukulan besar dalam konflik ini. Militer Suriah memberikan kesaksian bahwa serangan yang dilancarkan oleh HTS merupakan operasi besar-besaran dengan jumlah pasukan yang jauh melampaui perkiraan. Kelompok ini menggunakan senjata kelas menengah hingga berat, menyerang desa-desa serta kota-kota yang berdekatan dengan instalasi militer. Nah, salah satu target utama mereka adalah Bandara Al-Nairab yang terletak di timur Aleppo. Bandara ini dikenal sebagai pos strategis yang dikuasai oleh milisi pro-Iran. Setelah sukses merebut Aleppo dan Idlib, HTS bergerak cepat menuju ibu kota Damaskus. Pada tanggal 8 Desember, kelompok oposisi ini secara resmi menguasai hampir seluruh wilayah Suriah. Infrastruktur vital seperti bandara, gedung-gedung pemerintahan, dan lokasi penting lainnya kini berada di bawah kendali mereka. Presiden Bashar al-Assad dilaporkan melarikan diri dari Suriah, menandai akhir dari kekuasaannya yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hayat Tahrir al-Syam atau HTS dikenal sebagai kelompok oposisi terbesar dan paling berpengaruh di Suriah. Kelompok ini sebelumnya merupakan cabang dari Al-Qaeda dan awalnya muncul dengan nama Front al-Nusrah. HTS kini menjadi salah satu musuh utama rezim Suriah yang telah lama mereka perangi. Pemimpin HTS saat ini adalah Abu Muhammad al-Jawlani, seorang warga Suriah yang memiliki pengalaman panjang sebagai veteran perang di Irak. Menurut Fabrik Balanch, seorang pakar Suriah, HTS adalah kelompok jihadis yang sangat terorganisir dan dikenal memiliki ketangguhan luar biasa. Charles Lister, seorang pengamat dari Middle East Institute, juga menyatakan bahwa sekitar 20% pasukan HTS berasal dari luar negeri. Hal ini menunjukkan dukungan internasional yang cukup besar, baik dari negara-negara tertentu maupun pendukung lain yang berada di Suriah. HTS tidak hanya berkembang dari segi militer, tetapi juga dari aspek finansial. Pada tahun 2018, kelompok ini sudah menguasai sekitar 60% wilayah provinsi Idlib. Mereka membentuk pemerintahan sipil yang mengelola pajak cukai di perbatasan dengan Turki dan memungut pajak dari para pedagang setempat. Dengan sumber pendanaan yang kokoh,
HTS mampu memperkuat posisi mereka sebagai aktor dominan dalam konflik Suriah. Peneliti dari Pusat Keamanan Amerika Serikat, Nicholas Heras, juga mengungkapkan bahwa HTS ini meraih sebagian besar kekuasaan mereka dari posisi sebagai pengatur keluar masuk barang ke wilayah Idlib. Dan hal ini tentunya yang membuat pendanaan kelompok mereka lancar dan kekuasaan yang mereka miliki pun semakin meluas setiap harinya. Jatuhnya rezim Bashar al-Assad menimbulkan berbagai macam reaksi dari berbagai negara. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Dalam sebuah pernyataannya, Joe Biden berkata bahwa ia dan timnya tengah memantau apa yang sedang terjadi di Suriah. Ia menganggap apa yang terjadi merupakan sebuah kejadian luar biasa dan menyatakan bahwa Suriah sedang dalam ketidakpastian dan rentan. Biden juga menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan komunikasi dengan mitra regional yang ada di sana. Selain Joe Biden, tanggapan lain pun datang dari Presiden terpilih Amerika Serikat untuk periode mendatang, yaitu Donald Trump. Trump menuliskan di platform Truth Social tentang kepergian Assad dan menyinggung pula mengenai pelindung Assad, yakni Rusia, yang menurutnya sudah tidak tertarik lagi untuk melindungi Assad. Trump juga menambahkan bahwa kini Rusia dan Iran sedang dalam kondisi yang lemah. Alasannya karena Ukraina dan ekonomi yang memburuk, kemudian yang satunya lagi dikarenakan Israel. Berdasarkan tanggapan-tanggapan dari tokoh-tokoh penting dari Amerika Serikat, bukan tidak mungkin, meskipun saat ini mereka masih dalam tahap memantau, akan tetapi mungkin saja ada rencana-rencana yang masih disembunyikan terkait dengan memanfaatkan situasi yang kini sedang terjadi di Suriah. Kemungkinan ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari Wakil Asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Daniel Shapiro, yang menyampaikan bahwa Amerika Serikat akan terus hadir di Suriah Timur serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya pencegahan kebangkitan kelompok ISIS. Pernyataan ini diungkapkan oleh Daniel pada konferensi keamanan dialog Manama di Bahrain. Selain Amerika Serikat, Kanselir Jerman Olaf Scholz juga memberikan tanggapan. Ia menyebut bahwa Bashar al-Assad sudah melakukan penindasan terhadap rakyatnya sendiri, mempertaruhkan banyak nyawa, serta mendorong banyak orang untuk melarikan diri dari Suriah. Menurut pengakuan Olaf, banyak di antara pengungsi yang datang pula ke Jerman. Mereka telah mengalami banyak penderitaan. Baginya, jatuhnya kekuasaan Bashar al-Assad adalah kabar baik. Ia berharap Suriah akan segera tertib. Pernyataan lainnya menyusul dari utusan PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, yang menegaskan mengenai keinginan yang jelas yang disampaikan oleh jutaan warga Suriah, supaya pengaturan transisi yang stabil dan inklusif dapat diberlakukan. Ia pun mendesak agar warga Suriah lebih memprioritaskan dialog, persatuan, dan penghormatan terhadap hukum kemanusiaan internasional, serta hak asasi manusia ketika mereka mulai berusaha untuk membangun kembali masyarakat mereka. Pedersen juga menambahkan bahwa ia siap mendukung masyarakat Suriah. Selayaknya sebuah negara yang kehilangan pemimpinnya, bagaimanapun juga, tanpa adanya orang yang mampu menata bagian-bagian penting suatu negara, kemungkinan besar negara tersebut akan tenggelam dalam ketidakpastian. Sama halnya dengan Suriah, pasca diambil alih oleh kelompok HTS, tampaknya beberapa pihak mulai berdatangan dan melakukan aktivitas yang tak seharusnya. Kekhawatiran mengenai transisi pemerintahan Suriah juga diungkapkan oleh Qatar. Di dalam sebuah konferensi pers, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, mengungkapkan bahwa baginya tidak dapat diterima bahwa Israel mengeksploitasi situasi saat ini di Suriah. Qatar mengutuk keras terhadap serangan Israel yang ditujukan ke perbatasan Suriah. Menurutnya, hal tersebut akan membawa Suriah ke dalam banyak masalah. Sementara itu, akhir-akhir ini, berdasarkan informasi dari Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, pesawat tempur milik Israel telah menargetkan pabrik-pabrik di Aleppo milik Angkatan Udara Suriah, serta gudang senjata dan amunisi di pinggiran Damaskus, serta tempat-tempat lainnya di seluruh kawasan Suriah. Persis seperti yang kita ketahui bahwa sekutu Israel adalah Amerika Serikat.
Bagaimana mungkin Israel bergerak dan tampaknya mulai melakukan invasi terhadap Suriah tanpa adanya campur tangan dari Amerika Serikat? Sudah pasti, negara tersebut ada di balik tujuan besar dalam menguasai Suriah.